warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penciptaan alam semesta berdasarkan perspektif Al-Quran dan ilmu sains. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akwan. Saya Multi Arnila Sari. Saya Muhammad Rifki Bahar. Saya Hardianti. Saya Hairul Nisa. Saya Husnul Hatimah. Selamat menyaksikan. Teori yang paling umum dianut tentang penciptaan alam semesta yang berasal dari ketiadaan adalah teori Big Bang. Teori menyebutkan keberadaan alam semesta berasal dari ledakan besar Big Bang yang terjadi sekitar 10-20 miliar tahun silam. Dalam teori ini, awal mula alam semesta ini berbentuk satu massa besar, yaitu nebula primer, kemudian terjadi dentuman besar Big Bang, pemisah sekunder yang mengakibatkan pembentukan galaksi yang terbagi dalam planet, matahari, bulan, dan lainnya. Telah banyak ilmuwan yang memberikan bukti-bukti kebenaran teori ini. Salah satunya dibuktikan oleh seorang astronom Amerika Serikat, yaitu Edwin Hubble pada tahun 1000. Berdasarkan ilmu pengetahuan sains yang juga mengatakan bahwa alam semesta bersifat baru. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini terdapat dua kemungkinan, yaitu alam semesta sendiri yang telah menciptakan dirinya sendiri atau zat lain di luar dari alam semesta yang telah menciptakannya. Ketika kita telaah secara logika, maka tidak mungkin alam semesta menciptakan dirinya sendiri karena proses penciptaan menghajatkan adanya perbuatan. Lalu, bagaimana dia akan berbuat jika dirinya sendiri belum ada? Maka, tinggal jawaban kedua yang bisa berlaku, di mana alam semesta ini telah diciptakan oleh zat di luar dari alam semesta. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dalam penciptaan alam semesta? Untuk menjelaskan hal ini, maka diumpamakan dengan seorang teroris yang ingin dihukum mati. Orang yang ditugaskan untuk menghukum mati teroris tersebut disebut algojo. Algojo tidak dapat melakukan sebuah hukuman mati tanpa perintah dari atasan seniornya dan begitu seterusnya. Setiap atasan tidak bisa memberikan perintah kecuali turun perintah dari atasan yang lebih tinggi darinya. Hingga hal ini terus terjadi, maka akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, algojo tersebut akan dihukum mati karena adanya perintah, dan yang kedua, algojo tersebut tidak dihukum mati karena tidak ada perintah. Nah, setiap perintah itu berasal dari atasan tertinggi karena perintah merupakan ciptaan dari atasan yang paling tertinggi. Begitu juga dengan penciptaan alam semesta ini, menunjukkan ada zat yang telah menciptakannya, yaitu zat yang bersifat azali, tanpa permulaan dan tanpa diciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dengan keindahan yang luar biasa. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Penciptaan alam semesta menjadi sebuah karya yang luar biasa dari sang pencipta. Kajian Al-Quran dan sains, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi dari semula tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu dengan perkataan kun, jadilah. Perkataan ini adalah penyerdanaan tentang maha besarnya kekuasaan Allah. Apa saja yang dikehendaki untuk ditetapkan semua terjadi dengan mudah. Kata fayakun, maka jadilah. Di sini tidak mesti diartikan bahwa sesuatu itu terjadi seketika itu juga, melainkan melalui tahapan proses yang memerlukan waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta melalui beberapa masa. Dalam sejumlah Al-Quran selalu menggunakan istilah fi siti ayam yang dapat diterjemahkan dalam arti 6 hari, 6 masa, atau 6 periode. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang atau masing-masing tunduk kepada pemerintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Ayat di atas menjelaskan bahwa keenam masa tersebut adalah masa sejak bimbang dari singularitas sampai pada gaya gravitasi, dari gaya tunggal menjadi awal terbentuknya ruang, waktu, dan materi. Masa kedua, alam semesta mengembang, di mana antar galaksi saling menjauhi dan langit semakin meninggi melalui proses perubahan yang bertahap. Masa ketiga,
Masa terbentuknya matahari yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan bumi berputar pada prosesnya sehingga terjadi perubahan siang dan malam. Masa keempat, masa munculnya daratan bumi akibat tubrukan antara sebuah komet dan matahari sehingga sebuah masalah matahari terpental keluar yang nantinya akan berubah menjadi planet-planet, salah satunya planet bumi. Masa kelima, bumi menjadi ada air yang bersumber dari komet yang menghantam bumi. Kandungan dalam komet bereaksi ketika tubrukan dengan unsur-unsur yang ada di bumi sehingga menghasilkan uap. Uap tersebut menjadi hujan di bumi. Setelah air dibentuk, tumbuh-tumbuhan mulai bermunculan. Masa keenam, masa terakhir ini terbentuk gunung setelah daratan tercipta dan setelah terbentuknya air, serta tumbuhnya tanaman. Fungsi gunung untuk menyeimbangkan kerak bumi dan mencegah goyahnya tanah. Setelah gunung terbentuk, barulah hewan dan manusia. Al-Quran mengajak manusia untuk menyaksikan eksistensi Tuhan melalui ciptaannya dan menyingkap tabir kegaibannya. Melalui perhatian mendalam akan realitas konkret yang terhampar luas di langit dan di bumi. Sains bisa menggapai Tuhan melalui observasi yang diteliti dan tentang hukum-hukum yang mengatur fenomena alam itu. Al-Quran menunjukkan adanya realitas intelektual yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat penelitian yang cermat dan mendalam akan semua ciptaannya. Kesadaran juga makin tumbuh bahwa unsur wahyu ilahi tentang Tuhan dan kehendak Tuhan mengenai manusia dalam Al-Quran merupakan rimba maha lebat yang tidak akan dapat diketahui secara tuntas oleh manusia itu sendiri. Kemajuan sains memberikan arti positif dalam eksistensi dengan mempertajam interpretasi Al-Quran dalam tingkat signifikan religius.